Mohon perhatiannya. Yang pertama disampaikan kepada seluruh mahasiswa, mulai dari semester 1 sampai semester 7. Selagi Anda masih memiliki status sebagai mahasiswa, maka semua peraturan harus ditaati. Khususnya untuk semester 7, ada pengumuman untuk mengumpulkan tugas, tetapi seluruh semester 7 tidak mengindahkan hal itu. Mohon perhatiannya, ada di dalam kontrol dan pantauan kemahasiswaan. Semester 7 sudah bisa dengarkan ini? Ya. Jangan sampai nanti ketika semua itu sudah dipantau dengan baik, maka kalau Anda dikasih surat peringatan, jangan sampai kaget. Sekali lagi mohon perhatiannya, termasuk kerja praktis dan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam beribadah, saya mau ingatkan bahwa Anda selalu menggunakan peluang-peluang untuk mengabaikan suasana ibadah. Saudara-saudara, pada tahun 1945, ketika bendera Sang Saka Merah Putih itu dikibarkan, tidak ada satu orang pun yang bergerak. Melanggar aturan itu, maka ada konsekuensi, yaitu kematian. Itu menghadap Sang Saka Merah Putih, benda mati. Sementara Anda berhadapan dengan Tuhan, masih cerita, korek sini, korek sana, ganggu teman yang lain, membuat orang lain menjadi resah. Ibadah itu perjumpaan dengan Tuhan. Dan ingat, perlu dicatat, Anda adalah mahasiswa teologi yang harus mampu untuk membuktikan dirimu bahwa Anda adalah penyembah-penyembah yang benar. Jangan main-main saat ibadah. Ada 3 orang yang nanti 4 orang yang nanti sebentar harus menghadap saya. Mohon perhatiannya ya. Ini berlaku untuk seterusnya. Kalau kamu menghormati Tuhan yang tidak kelihatan, otomatis kamu akan menjadi orang yang baik. Karena yang kelihatan pasti kamu akan hargai. Yang kelihatan kamu tidak menghormati, apalagi pemegang hidup, sumber kehidupan Anda. Tolong ini diperhatikan. Sangat memalukan kalau seorang mahasiswa teologi dalam beribadah tidak menunjukkan sikap hormat kepada Tuhan, sangat disayangkan. Tolong koreksi kembali panggilan Anda sebagai hamba-hamba Tuhan. Yang ketiga, semua fasilitas yang ada, baik itu pintu-pintu kamar mandi yang ada di asrama, meja-meja yang sudah ditaplakin, tolong itu dijaga. Ke depan akan berlaku hal yang sama. Jikalau ada kerusakan fasilitas, saudaralah yang bertanggung jawab untuk menggantikannya. Termasuk taplak-taplak meja yang di ruang makan itu sudah sobek sini sana, dan itu bukan sobek di tangan staf, tapi sobek di tangan Anda. Oleh karena itu, sekiranya nanti ke depan, Andalah yang akan menggantikannya. Masih ada pengampunan, besok akan digantikan semua itu, dirapikan kembali. Tetapi sekali lagi, jikalau Anda merusakkan barang-barang yang sudah disiapkan oleh lembaga dengan baik, lalu kalau itu rusak, tolong Anda pertanggungjawabkan itu. Bisa paham ini semua? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Itu mahasiswa. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Tidak ada lagi. Shalom. Sedikit pengumuman dari saya. Yang pertama, untuk kewajiban keuangan bagi semester 3 yang sudah membayar
uang makan terima kasih, bagi semester 1 yang sudah lunas registrasi awalnya terima kasih, tapi bagi yang belum tolong diperhatikan. Hari ini kartu mahasiswa untuk mahasiswa baru sudah selesai. Itu hak Anda untuk menerimanya, tetapi jangan lupa juga kewajiban Anda. Terima kasih bagi yang sudah lunas, tetapi yang belum tolong diperhatikan. Cicil kalau bisa, kalau belum mengerti atau belum tahu atau belum pasti, tolong pastikan bisa ketemu ke bagian keuangan, baik semester 1, semester 3 dan seterusnya. Khusus untuk semester 7 tolong perhatikan lagi, di kurang lebih 3 bulan terakhir ini Anda akan sangat sibuk, termasuk keuangan Anda. Tolong diperhatikan, jauh-jauh hari disampaikan untuk kewajiban Anda. Di bulan Oktober, akhir Oktober ini ada ujian kompetensi. Bagi yang belum tahu atau yang nggak mau tahu, saya kasih tahu aja. 600.000 per mahasiswa dibayarkan sebelum pelaksanaan ujian kompetensi. Ujiannya kalian yang sudah tahu tanggalnya kapan, tolong dibayarkan, kalau tidak bisa mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian pengumpulan skripsi tanggal 7 November ya. Syarat untuk kumpul skripsi, yang pertama skripsinya harus selesai. Jadi kalau nggak selesai nggak bisa dikumpul. Untuk selesai itu harus ada tanda tangan, istilahnya harus ada tanda tangan dari dosen pembimbingnya, tanda Anda sudah selesai skripsinya. Dan untuk itu, setelah Anda mengumpulkan skripsinya, syarat kedua selain selesai skripsinya adalah harus melunasi uang bimbingan skripsi yang selama ini kalian sudah mencicilnya. Ada yang sudah mencicilnya, ada yang sudah lunas, ada yang cicilnya baru 2 kali, ada yang baru 1 kali, ada yang 0 kali. Tolong diperhatikan supaya tidak terjadi saling gak enak sesama kita. Kan jadi sudah saatnya baru kejar-kejaran minta dicicil segala macam, dari jauh hari sudah disampaikan. Terima kasih. Yang berkaitan dengan itu, khusus untuk seluruh mahasiswa ini, kan kita ada sumber keuangan kita. Kadang mungkin ada yang orang tuanya, gembalanya atau siapa yang support kita, sanak saudara, kenalan. Tolong gunakan itu dengan baik. Ini masukan bagi mahasiswa. Salah satunya itu kita tidak bisa pungkiri, salah satunya yang bisa membantu kita walaupun tidak banyak itu dari tempat pelayanan. Saya mengalami. Jadi tolong pelayanannya bukan berarti kita pelayanan untuk dapat uang, tidak. Tetapi istilahnya ada bonusnya. Kalau kita melayani dengan baik, masa Tuhan tidak perhatikan? Masa orang lain tidak perhatikan? Pasti orang bantu. Walaupun seperti apa bantuannya kita tidak tahu. Tetapi kalau benar-benar pelayanan dengan baik, kesaksian saya, sampai saya selesai kuliah itu biaya akhir yang cukup tinggi, sudah sampaikan ke orang tua, tiba-tiba tempat pelayanan saya mau bantu, dan bukan hanya 1, ada 5 orang kami pelayanan di sini, dibantu semua. Karena apa? Karena tempat pelayanan mungkin lihat kita melayaninya dengan baik. Itu walaupun bukan tujuan utama kita dibantu, tetapi itu jadi salah satu yang bisa membantu kita sebagai mahasiswa. Ini kesaksian saya. Dari dulu itu 7 juta sekian untuk lolos, untuk pembayaran akhir. Sampai sekarang masih segitu. Dulu itu saya lulus kurang lebih berapa tahun lalu? 2013, 10 tahun lalu sudah begitu. Sampai sekarang masih begitu biayanya. Artinya tolong diperhatikan. Jangan pelayanannya suka-sukamu. Kecuali mungkin banyak sekali uangmu, nggak apa-apa. Tetapi selama Anda masih minta orang tua, selama Anda masih bergantung ke orang lain, pelayananlah dengan baik. Siapa tahu ada bonusnya, kita dibantu orang. Mungkin nggak bentuk cash, mungkin dikasih jalan keluar, mungkin dikasih kerjaan, mungkin dikasih peluang apa. Itu peluang jangan sia-siakan. Jangan bagian kemahasiswaan setiap kali bermasalah harus rotasi orang sana sini karena dikomplain sama tempat pelayanan. Ini kesaksian saya pribadi. Jangan sampai dipindah-pindah karena dikomplain.
Tetapi kalau dipindah-pindah karena jadi rebutan, nah itu oke. Jadi rebutan tempat, saya mau dong yang ini kayaknya bagus dia, itu oke. Pintu lebih terbuka. Jadi tolong perhatikan, ini berkaitan dengan keuangan kita juga. Jadi tolong perhatikan. Ini saya mohon, saya minta. Jadi nggak perintah ya. Sekalipun saya bisa memerintah, saya jalankanlah firman yang tadi ya. Ini bukan perintah, ini permohonan. Tolong pelayananlah dengan baik, jalankan kewajibannya dengan baik. Siapa tahu Tuhan buka jalan entah di mana. Itu aja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Oke, salam semuanya. Pada Bapak Ibu yang hormat sudah bisa meninggalkan tempat. Untuk kepada seluruh mahasiswa, mohon perhatikan kami dari si pemerhati sesuai dengan perjalanan hidup. Dalam kuliah kami akan membacakan nama-nama kepada teman-teman yang sudah mengambil bagian untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan. Oke, yang tidur saat ibadah hari Senin 25 September 2023. Yang pertama, Sevi, Gesler, Haikal, Julvan, Franklin, dan Simon. Masih ada tambahan. Ada ini tadi dari cowok-cowok, dari cewek ada Berta, Nance, Farina, Rizka, sorry. Yang tidur saat ibadah Jumat 6 Oktober 2023, 1 Simon, 2 Julvan, 3 Franklin. Supriyadi bawa HP saat ibadah. Yang tidur tanggal 9 Oktober 2023, yang pertama Herman, Andre, Benny, Franklin, dan Julvan. Yang telat ke perpustakaan semester 1 waktu itu hari Senin, yang pertama Hubertus, 2 Franklin, 3 Mikael. Yang tidur 16 Oktober 2023, 1 Roba, 2 Gesler. Pengumuman selanjutnya, mohon diperhatikan kepada seluruh teman-teman, hari Senin itu kemeja putih. Jangan sampai Anda memakai yang jenis putih tapi bukan kemeja, kayaknya kayak apa gitu. Ya kurang tahu lah, secara khusus untuk cewek-cewek. Terus kalau udah pakai baju putih, jangan lagi pakai apa yang baju yang warna lain gitu di luarnya, ya. Entahlah, perempuan yang tahu itu, saya nggak tahu. Terus campur baur alma mater itu 10 udah baju yang dipakai nggak tahu. Oke. Yang berikutnya tadi mohon maaf Karoba tadi sempat dia tanya ini batik atau enggak. Ya saya pikir kayaknya bukan batik gitu, mungkin ada warna-warna apa corak batiknya, tapi saya pikir itu bukan batik, tapi itu ditoleransi saat ini, tapi untuk kalinya bisa dipertimbangkan kembali. Oke, yang berikutnya mohon kerjasamanya dalam hidup beretika. Kami perhatikan ada kemerosotan dalam hal menghargai satu sama lain. Untuk itu mohon diperhatikan, jangan sampai sesuatu hal terjadi yang tidak kita inginkan terus kita dipanggil gak enak, ya. Diperhatikan. Itu saja, dan kepada seluruh yang sudah dibacakan namanya, mohon tinggal sebentar, kita akan saling bertukar pikiran untuk melakukan apa yang ada. Sekian pengumumannya, terima kasih. Shalom. Shalom semuanya. Udah lihat flyer di grup tadi kan? Tanggal 2 dan tanggal 9 kita akan melaksanakan lomba antar STT. Lombanya itu ada futsal, badminton, vokal grup, dan CCA. Jadi mohon untuk teman-teman yang mungkin nanti suka badminton, suka futsal, silakan menulis namanya di grup nanti kalau kami kasih. Dan juga untuk vokal grup nanti
akan dipilih 10 orang mewakili STIKSM. Jadi nanti mereka akan dilatih oleh pada sesi paduan suara, jadi persiapkan baik-baik. Dan juga tadi seperti Pak Martin bilang, kita sebagai mahasiswa harus punya kewajiban, jadi dibayar kewajibannya supaya nanti kalau kita mau keluar kemana-mana punya dana biar dipermudah. Jadi itu saja dari saya. Untuk pengurus SMA nanti juga kita akan rapat, mungkin nanti yang itu di Cepol atau di mana. Pengurus SMA nanti semua kita kumpul rapat untuk membicarakan tentang ke depannya. Itu aja dari saya. Selesai itu bisa. Di sana aja kalian. Apanya? Saya mah di sana aja. Jangan. Kalau udah berhamburan nanti udah kacau nanti yang. Nanti yang tadi disebut namanya di sana aja di Cepol. Ya. Kalian aja. Yang pengurus SMA nanti tetap tinggal di sini. Itu aja dari saya. Terima kasih. Tangannya aja. Enggak masuk. Kalau udah kayak gitu udah mencang. Udah enggak mau. Jika masih ada pengumuman, jika tidak ada ibadah kita terus selesai. Selamat berjuang.